Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Bos Kecil 14 yang ngebahas sepak bola dalam dan luar negeri. Nah, alhamdulillah hari ini itu adalah tanggal 6 Mei 2025. Ya, sesuai dengan tagline. Tahu dong tagline-nya apa untuk esok hari, yaitu prediksi semifinals UCL 2025 leg kedua. Nah, leg pertama sudah dilakukan yang main tanggal 30 dan tanggal 1. Nah, ini nanti kita akan bahas tuntas bagaimana prediksi-prediksi yang akan lolos ke final. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, terima kasih banyak yang sudah follow, terima kasih banyak yang sudah subscribe, terima kasih banyak yang sudah komen, terima kasih banyak yang sudah memberikan atensi, dan terima kasih banyak yang sudah menjadikan Bos Kecil 14 ini inspirasi kalian, terutama untuk sepak bola. Oke, langsung saja kita pembahasan. Ya, sebelum masuk pembahasannya, silakan sediakan minum, cemilan mungkin, karena ini akan agak sedikit panjang gitu. Nih, alhamdulillah saya sudah membuat minum di sini. Saya minum dulu sebentar. Mantap. Nah, semifinal leg pertama sudah dilakukan dan sudah dipertandingkan di tanggal 30 dan tanggal 1 Mei kemarin, 1 Mei dan 30 Juni kemarin. Hasilnya ini ya sesuai prediksi kali ya. Kemarin kan saya mau prediksikan tuh Barcelona dan Inter Milan itu ya semuanya punya kans untuk seri gitu ya, memang seri. Dan itu kemarin ya, ada dua pertandingan juga, jadi antara Arsenal versus Paris Saint-Germain, ada Barcelona versus lupa lagi saya, Inter Milan. Nah, skornya 0-1 dan 3 sama. Oke. Kita bahas yang leg pertama ya. Leg pertama itu kemarin Arsenal versus Paris Saint-Germain itu ya mengejutkan juga ya. Paris Saint-Germain bisa menang di kandangnya Arsenal gitu. Ini adalah hasil yang kurang memuaskan ya, kurang positif lah untuk Arsenal di semifinal leg pertama kemarin. Meskipun bermain di kandang sendiri, itu tidak menyurutkan untuk PSG bisa mencuri poin gitu, dan akhirnya menang 1-0. Pertandingan yang tidak kalah serunya yaitu antara Barcelona versus Inter Milan. Bermain di kandang sendiri tidak mampu menggasak Inter Milan. Akhirnya harus harus seri berbagi poin dengan 3 sama. Oke, kita langsung bahas ke leg keduanya nih. Leg keduanya ini nanti malam dan esok malam. Pasti seru banget ya. Dini hari sih jatuhnya ya. Dini hari sih jam 2 itu dini hari. Pertandingan yang pertama ini nanti dipertandingkan yaitu dibalik ya. Kalau kemarin itu Arsenal sama PSG dulu, sekarang Inter Milan versus Barcelona dulu. Nah, ini main di Giuseppe Meazza. Menurut saya ini harus tonton sih. Keren banget ya pasti nih. Pertandingan ini pasti keren banget karena apalagi kemarin sama-sama on fire ya. Terus sama-sama juga di grupnya itu kemarin sebelum masuk ke semifinal atau babak ke quarter final dan lainnya, itu grupnya juga keren-keren banget tuh mereka berdua. Dan ini di liganya sendiri juga Inter Milan kemarin menang dan Barcelona juga menang gitu. Jadi Barcelona ini hanya tinggal selisihnya tuh Madrid kemarin menang, jadi selisihnya itu 4 poin, masih 4 poin sih. Kalau menurut saya nanti pertandingan nanti dini hari nanti wajib ditonton, pasti seru banget gitu. Luar biasa seru banget pertandingannya pasti, karena leg pertama itu 3 sama gitu.
Gol-gol awal ini gol yang menjanjikan ya, gol yang menjanjikan untuk Inter Milan kemarin. Menurut saya gol tercepat juga sih. Pertahanannya bagus, Inter Milan itu serangannya juga bagus, serangan baliknya, counter attack-nya juga bagus. Dengan Simone Inzaghi-nya yang bahkan taktiknya juga keren sih, menurut saya keren itu. Dilihat dari segi permainannya kemarin pas saya nonton juga bagus banget gitu. Nah untuk Barcelona sendiri dengan flicknya juga nggak kalah bagusnya. Jadi kalau menurut saya prediksi saya Inter Milan versus Barcelona ini mungkin di sudden death, penalti ya, seri lah, skornya itu seri. Cuman kita nggak, ini prediksi saya ya, mungkin kalian punya prediksi masing-masing kan. Kalau menurut saya sih prediksi saya sudden death, seri gitu, karena skor dari permainan yang kemarin pas saya tonton pas leg pertama itu sama-sama bagus sih, skornya 3, golin 3 tuh udah saya bilang bagus lah. Apalagi di semifinal Liga Champions ini ya kan, semua kans yang saya bilang, semua kansnya punya masing-masing punya hal yang luar biasa, tapi dari 100% itu dibagi 4 aja, 25%, 25%, 25%, 25%. Jadi semuanya bisa kans juara gitu. Nggak yang tutup kemungkinan kayak yang leg pertama sih. Kalau dilihat dari segi permainan, saya sih prediksi saya Barcelona versus Inter Milan tuh 50-50, seri lah. Dan kalaupun menang ada yang sudden death nanti, penalti itu. Itu sih prediksi saya. Ya saya juga nggak tahu kalau ini prediksi saya, nggak tahu kalau prediksi kalian mungkin punya hal yang lebih lain untuk prediksi kalian. Boleh di kolom komentar, boleh dikomentarin. Prediksi saya ini bang menang ini, boleh itu. Main di kandang sendiri Giuseppe Meazza saya yakin itu pasti punya hal yang luar biasa terutama buat Inter Milan ya. Inter Milan ini kalau main di kandang sendiri ini jujur aja jarang kalahnya gitu. Jadi kalau menurut saya wajib ditonton dini hari nanti antara Inter Milan versus Barcelona jam 2. Oke. Prediksi yang saya bilang tadi 50-50 atau sampai dengan sudden death. Sudden death itu adu penalti. Oke. Itu dari saya prediksinya untuk Barcelona versus Inter Milan. Seperti biasa, formasi yang digunakannya yaitu 4-3-3, sama sih, Flick juga 3-3 gitu. Nah, apakah ada perubahan? Kalau yang kemarin di leg pertama tidak ada perubahan. Nah, kita lihat di leg kedua ini. Karena banyaknya pemain yang sudah disimpan kemarin itu di liga juga, kita lihat apakah ada perubahan formasi atau tidak. Kalau kalian sendiri gimana? Untuk Barcelona dan Inter Milan, berapakah skornya? Prediksinya? Silakan dikomentarin ya, oke? Nah, itu tadi sudah saya informasikan untuk prediksi dari saya. Yang insya Allah nanti dini hari nanti jangan lupa ditonton. Itu disiarkan langsung seperti biasa, live di TV swasta, ataupun juga yang menggunakan aplikasi berbayar juga ada di situ. Tuh. Itu prediksi dari saya untuk Inter Milan dan Barcelona 50-50 atau seri, bahkan sampai ke sudden death, adu penalti. Oke? Kita lanjut ya. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan untuk Persib Bandung selamat yang sudah menjadi kampion juara back to back-nya di Liga 1. Dan selamat juga untuk Liverpool yang sudah menjadi juara di Liga Inggris ya, dengan pelatih baru. Dan masih ada pertandingan-pertandingan lainnya. Dan selamat juga untuk Bayern Munchen, akhirnya Harry Kane itu ngangkat piala di karir profesionalnya. Jadi nanti kita lihat liga-liga yang belum, yaitu masih ada Liga Italia, Spanyol, masih ada belum tuh gitu. Dan selamat juga untuk Leeds United yang sudah memastikan berlaga di Liga Premier Inggris. Selamat untuk itu. Selamat juga untuk Pisa. Pisa, kalau kalian tahu, Pisa itu adalah tim Serie B-nya Italia yang dinahkodai oleh Filippo Inzaghi, yang dimana kakaknya dari Simone Inzaghi ya. Dan kebetulan dia musim depan
musim baru lah, itu dia masuk ke Serie A-nya gitu. Dan informasi untuk ke Liga 1-nya, tim degradasinya masih berebut, ada 6 tim yang masih berebut untuk bertahan atau degradasi, yaitu masih ada PSS Sleman, PSIS Semarang, ada Barito Putra, ada Semen Padang, ada Madura, dan satu lagi itu saya lupa lagi. Kalau nggak salah Madura, ada Barito, Semen Padang. Ya, Semen Padang tadi udah disebut belum ya? Udah ya. Di antara 6 5 atau 6 itu masih berebut. Yang selamat juga untuk untuk Persijap Jepara ya, PSIM Yogyakarta yang sudah memastikan lolos juga. Terus satu lagi, saya lupa lagi, satu lagi tuh Persijap, PSIM, Bayangkara. Iya, selamat juga udah masuk ke Liga 1. Jadi liga-liga top sudah banyak yang sudah diketahui siapa saja yang menjadi kampionnya. Oke. Dan kita lanjut ke pembahasan yang sekarang leg kedua, yaitu antara Paris Saint-Germain versus Arsenal. Oke. Bermain di kandang sendiri, Arsenal tidak mampu mengalahkan Paris Saint-Germain, bahkan harus kalah dengan skor 1-0. Dan pemain terbaiknya di laga itu adalah man of the match-nya adalah Ousmane Dembélé, pemain asal Prancis. Nah, di sini apakah seperti sebelumnya Arsenal akan mampu mengalahkan Paris Saint-Germain seperti dia mengalahkan Real Madrid di kandang lawan dengan skor 2-1, ataukah PSG dengan Luis Enrique-nya yang harus lolos ke final gitu. Jadi yang seru ini di partai final ini nanti bila main di Bayern Munchen, di Munich ya. Munich itu kandang Bayern Munchen, itu nggak ada tim Bayern Munchen loh, tim Jermannya nggak ada loh gitu. Jadi semua itu diwakilin oleh tim Inggris, Itali, tim Spanyol, dan tim Prancis. Jadi kalau menurut saya nanti untuk skornya saya yakin bisa seri. Jadi kalau dalam artian seri gini, kalau misalkan Arsenal menang 1-0 atau 2-1, itu kan udah nggak ada tuh terjadinya gol lagi tuh, agregat gol kayak yang dulu itu. Saya yakin bisa ke sudden death juga. Jadi partai semifinal ini yang kansnya itu yang saya bilang 25% gitu. Kansnya itu saya sih kemarin setelah hasil yang kurang memuaskan ya untuk Arsenal, harus kalah di Liga Inggrisnya oleh Bournemouth dengan skor 2-1 gitu. Dan pencetak golnya itu Declan Rice. Apakah Declan Rice itu besok main juga lebih bagus lagi? Karena kemarin pas leg pertama itu banyak kritikan, terutama untuk kaptennya ya, Odegaard itu banyak dikritik karena kurang maksimal lah gitu. Ya namanya pemain bola kan ada naik turun ya gitu kan. Untuk Paris Saint-Germain ini lagi sedang percaya dirinya nih gitu. Dengan Luis Enrique-nya nahkoda ini sering menangnya gitu. Apalagi di Liga Champions ya. Mengalahkan tim-tim Inggris loh. Paris Saint-Germain ini mengalahkan tim-tim Inggris. Gokil ya, dia tuh ngalahin juara Liga Inggris. Salah satunya Liverpool gitu kan. Itu dia gokil banget loh. Aston Villa kalah. Apakah Arsenal menjadi korban berikutnya atau memutus mata rantai yang kalahnya dari Liga Inggris gitu? Kalau menurut saya kita lihat nanti prediksinya ya, tanpa mengecilkan Paris Saint-Germain ataupun tim lainnya, Arsenal sih menang tipis 2-1, tapi dilanjutkan dengan sudden death gitu, sudden death penalti. Saya sih berharap penalti juga sih seru gitu. Jadi kalau permainan seru, penalti seru. Kemarin karena gol cepat dari Paris Saint-Germain di leg pertama ini yang membuat buyar seluruh konsentrasi ya. Jadi tergesa-gesa dan bermainnya penampilan bagus yang on fire-nya Donnarumma. Ini wah gokil banget Donnarumma emang. Gak ngerti Donnarumma tuh kalau main lawan tim Inggris udah pasti dia mainnya keren banget. Nggak lawan tim Inggris aja, lawan negaranya lah. Contoh waktu itu Italia versus Inggris, itu Donnarumma tuh lawan Inggris keren banget gitu, keren gitu. Ya emang effortnya lagi lawan Inggris itu pembuktian kalau musim depan siapa tahu ada yang lirik kan. Karena isunya ini banyak tim Liga Inggris
Salah satunya Big Four. Big Four itu dia mengincar Donnarumma. Ya cuman kita lihat nanti kan, apakah Donnarumma masih tetap bertahan atau akan hengkang ke tim Inggris gitu. Itu sih yang menurut saya konfirmasi informasi dari prediksi saya. Semua sekali lagi mohon maaf sebelumnya, ini adalah prediksi yang dari saya ya. Kalau mungkin ada channel lain atau vlog lain tentang bola, ya mungkin prediksinya dia sendiri. Kalau ini prediksi saya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah nonton. Terima kasih banyak yang sudah menyukai live saya untuk Mas Ian ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk kalian. Dan di siang hari ini mudah-mudahan kalian sehat walafiat, selamat beristirahat, dan udah mulai kerja lagi ya. Bagi yang di jalan, hati-hati kerjanya di jalan. Semoga dimudahkan dalam banyak hal gitu. Bagi yang mungkin ketinggalan nonton live-nya saya, bisa langsung di YouTube saya, ada di Bos Kecil 14 juga. Terus bagi yang ingin bergabung untuk main bareng, main fun football, main nyari keringat bareng untuk olahraga, itu di setiap hari Minggu di Bintaro ya, di Bintaro Jakarta Selatan ataupun perbatasan Tangerang Selatan. Kalau yang dekat boleh merapat. Oke. Boleh langsung ikut DM ataupun komentar gitu. Itu sih. Itu informasi dari saya, prediksi untuk semifinal leg keduanya antara Paris Saint-Germain versus Arsenal, Inter Milan versus Barcelona gitu. Apakah ada kejutan-kejutan yang lain, nanti kita simak, oke? Ya, sekilas informasi juga untuk semifinal UL yang akan diselenggarakan besok juga. Malam ini juga sudah ya. Antara MU Atletico Bilbao dan Bodo Glimt versus Tottenham Hotspur dengan agregat ya, masing-masing MU sudah mengantongi 3 gol. Saya rasa satu langkah di final lah. Terus Tottenham juga. Apakah tim Inggris ini merajai Liga Inggrisnya juga dan Liga Champion maupun UL, bahkan Conference juga, karena Chelsea juga udah menang 4-1. Gokil sih, emang sih gokil Liga Inggris nih, lagi sepak bolanya lagi bener-bener nanjak sih tahun ini ya. Itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Sampai di sini aja live-nya. Salam hangat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Dan saya Bos Kecil 14 undur diri. Simak terus video-video dari Bos Kecil 14 live-nya tentang sepak bola, mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian. Oke. Terima kasih yang sudah follow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Karena kamu nggak dinikahkan, Wi?